Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu. Dan marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi interaksi sosial diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan baik. 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian proses sosial dengan baik. 3. Siswa dapat menyebutkan syarat interaksi sosial dengan baik. Mari kita amati gambar berikut. Nah, pada gambar dapat kalian lihat yaitu ada beberapa orang yang melakukan kegiatan untuk saling bersalaman, saling bermaaf-maafan. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari interaksi. Oke, kita bahas tentang pengertian interaksi sosial. Nah, menurut Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang, antar kelompok, maupun antara orang dengan kelompok manusia. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, baik menyangkut hubungan antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lain. Inti kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan sosial atau masyarakat. Nah, karena ada interaksi sosial terbentuklah kehidupan bersama. Dari adanya kehidupan bersama, maka timbullah proses sosial. Nah, menurut Selo Sumarjan, proses sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia atau individu dengan berbagai segi kehidupan bersama. Nah, kita pahami cara terjadinya interaksi sosial itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tindakan sosial, yang kedua, kontak sosial, yang ketiga, komunikasi sosial. Tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan seseorang individu yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Berdasarkan cara dan tujuannya, tindakan sosial dibedakan menjadi 4, yaitu tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan manfaatnya atau nilai-nilai dasar yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, tindakan afektif, yaitu tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan perasaan atau afeksi atau emosi tanpa perhitungan yang matang. Kontak sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kontak sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Menurut cara pihak yang berkomunikasi, itu ada 2 macam, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Yang kedua, menurut terjadinya proses kontak sosial, ada 2 macam, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Yang ketiga, menurut orang yang berkomunikasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kontak antara individu dan individu. 2. Kontak antara kelompok dan kelompok. 3. Kontak antara individu dengan kelompok. Kemudian yang keempat, menurut sifatnya ada 2, yaitu kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Komunikasi sosial. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya berhubungan.
Secara harfiah, komunikasi berarti berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Macam-macam komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi positif, yaitu jika masing-masing pihak saling memahami maksud dan tujuan dari pihak lain. Yang kedua, komunikasi negatif, jika kedua belah pihak tidak saling memahami maksud dan tujuan. Komponen komunikasi itu ada 4 macam. Yang pertama, pengirim atau komunikator atau sender, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, penerima atau komunikan atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang ketiga, pesan atau message, yaitu isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang keempat, umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial ada 3 macam, yaitu adanya tindakan sosial, yang kedua adanya kontak sosial, dan yang ketiga adanya komunikasi sosial. Sekian pertemuan hari ini, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.